Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan olahan ayam bisa buat 1 minggu. Ini ada yang digoreng, digulai, kemudian ada yang dikecapin. Semoga suka ya. Semoga bisa menjadi ide masakan sehari-hari di rumah untuk keluarga. Langsung mari kita memasak. Resep pertama, ayam goreng rempah ala Mbok Midut. Langsung kita ke TKP. Nah, ini adalah 2.500 gram ayam atau 2,5 kg ayam. Ini saya beri garam untuk dicuci dan dibersihkan ya. Fungsinya agar lebih bersih, juga aroma tidak sedapnya hilang, dan berlendirnya itu loh, atau lendirnya itu nanti hilang ya. Nah, ini setelah kita baluri semua satu-satu dengan garam sambil kita bersihkan kalau ada bulu-bulu yang masih tertinggal. Setelah ini akan kita cuci bersih di air mengalir, dibilas beberapa kali ya. Nah, langsung kita akan cuci. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini lengkap semuanya sudah Mbok tulis ya. Jahe lengkuas ya, lengkuasnya diiris-iris. Kemudian kunyit, serainya ambil bagian putihnya saja ya. Kemudian daun jeruk, daun salam semuanya dimasukkan ke dalam penghalus. Kencur, saya masukkan kencur ya biar lebih nendang. Ini semua bumbu yang ada di dapur saya sertakan. Jangan lupa kemiri, ketumbar, lada, pakai kapulaga, bunga lawang. Lalu saya tambahkan juga kayu manis. Langsung akan kita haluskan ya. Nah, ini saya menghaluskannya menggunakan Mito Shiba Food Chopper CH200 dari mito.id. Ini kapasitas jarnya tuh 2 liter yang besar ya. Ini saya pakai yang 700 ml yang kecil. Harganya Rp700.000, bisa dibeli di toko online Tokopedia, Shopee, atau ke Instagramnya langsung mito.id ya. Nah, ini yang besarnya, jarnya sebesar ini, cantik banget. Lanjut kita tumis bumbu halusnya, kita masukkan ke 3 sendok minyak makan. Ini minyaknya jelantah jadi agak berbusa ya. Fungsinya nih agar nanti lebih gurih hasil akhirnya, karena kita menggunakan semua rempah biar nggak enek ya, biar sedap nggak enek. Kita tumis sampai aroma langunya hilang. Tambahkan garam, 2 sendok teh garam untuk 2,5 kg ayam. Ini tadi saya tambahkan sedikit micin. Kalau tidak suka micin di skip aja. Kita tumis dengan api sedang. Tumis sampai aromanya tuh langunya hilang ya, sampai rasa kecium di penciuman gitu, manis ya, sedep gitu. Dan airnya itu biasanya kalau sudah berkurang, aromanya akan berubah menjadi sedap ya. Setelah itu baru dimasukkan ayam yang sudah kita cuci bersih. Nah, kelihatannya ayamnya jadi kinclong karena sudah kita baluri garam dan dibilas beberapa kali di air mengalir.
Kita aduk setelah semua ayamnya masuk agar bumbunya tersebar merata ya. Nah, ini agar nanti hasil akhirnya tuh ayamnya tuh enak keset ya, seperti ayam kampung. Jadi kita akan ungkep tanpa menggunakan air. Ini saya tambahkan sedikit micin ya. Kira-kira 1/8 sendok teh micin. Kalau yang tidak suka tidak usah pakai. Kita akan tutup, masak dengan api kecil terlebih dahulu sampai kaldu ayamnya keluar dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya. Kaldu ayamnya sudah mulai keluar. Kita kecilkan api. Ini kita aduk selagi ayamnya masih keras. Nanti kalau sudah menjelang matang itu akan melembut, itu jangan diaduk ya, nanti bisa hancur. Ini kita bolak-balik agar terjadi pemerataan rasa. Jadi saya sama sekali tidak menggunakan air ya. Ini untuk menggantikan fungsi marinasi ya, karena kita kan tidak dimarinasi. Kita tutup lagi, masak tetap dengan api sedang cenderung kecil. Nanti kalau kaldu ayamnya sudah banyak baru kita besarkan apinya. Nah, setelah kita masak, ini tadi 2 kali saya balik ya. Makin lama airnya akan makin menyusut. Dan ciri-ciri sudah matang adalah ketika kaldunya itu nanti lama-lama akan berminyak. Jadi minyak dari ayamnya ya. Jangan lupa dites rasa terlebih dahulu. Nah, ini udah oke, matikan kompornya. Nah, lanjut setelah ayamnya mulai agak dingin, mari kita goreng. Nah, ayam ini selain langsung digoreng dadakan, bisa di frozen ya. Jadi teman-teman kalau mau buat hari raya, bisa buat dari sekarang ya. Setelah dingin dimasukkan ke kontainer atau plastik, kedap udara, disimpan di freezer. Nanti sewaktu-waktu ingin digunakan tinggal dicairkan, setelah suhu ruang baru digoreng. Demikian pun sambelnya ya, bisa diawetkan di dalam kulkas ataupun di freezer. Nah, ini dia sudah matangnya seperti ini penampakannya. Nah, teman-teman, ini udah oke banget, pas banget, nggak usah diutak-atik resepnya ya, udah enak banget. Nggak juga sih, sesuaikan selera juga ya. Kita lanjut ke olahan kedua. Nah, ini saya sedang membuat ayam ya dengan menggunakan bumbu sayur godok. Jadi ini ayam godok yang ternyata enak banget. Langsung aja mari kita masak. Pertama, 2 kg ayam saya beri garam dan tepung ya. Saya pakai tepung sagu ini untuk membersihkan dan menghilangkan aroma yang tidak sedap dari ayam, karena saya menggunakan ayam broiler atau ayam negeri. Ini kita remas-remas seperti ini sampai benar-benar bersih ya, supaya lendirnya juga hilang. Setelah kita remas-remas dan kita baluri seluruh bagian dari ayam, nanti kita akan cuci bersih di air mengalir ya, dan dibilas beberapa kali sampai kinclong. Nah, ini sambil kita cabutin ya bulu-bulunya. Kita sisihkan ya, kita cuci. Setelah dicuci bersih, lalu kita panggang dengan sedikit minyak. Ini saya menggunakan 2 sendok makan minyak.
Kita akan panggang sampai nanti mengeluarkan air kaldu sendiri ya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam wajan, saya beri sedikit garam ya, biar lebih gurih. Ini kurang lebih 1/4 sendok teh garam. Lalu kita panggang sampai kering ya, sampai nanti kaldu yang keluar itu berubah menjadi minyak. Kita tinggalkan dulu ya. Goreng atau sangrai 7 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 7 butir kemiri. Bawang putih, bawang merahnya kita iris-iris ya biar cepat mateng ya. Kita gongseng sampai mengeluarkan minyak semua bahannya. Saya tambahkan juga setengah ibu jari terasi sebagai pengganti udang kering atau udang rebon. Kalau teman-teman punya udang kering bisa ditambahkan 3 sendok makan udang kering ya. Ini sudah saya tambahkan air, lalu saya tambahkan 200 gram cabai. Setelah itu akan kita didihkan, kita rebus sampai airnya tersisa setengahnya ya, atau sampai cabenya tuh empuk. Cabai direbus dulu supaya nanti warna masakannya tuh lebih merah dan juga tidak langu. Setelah direbus, kita haluskan. Ini kita gunakan airnya ya, agar sedapnya tidak hilang dan juga lebih mudah dihaluskan. Kembali ke ayam. Nah, udah mulai kering seperti ini ya. Dia sudah mengeluarkan minyak. Ayamnya kita angkat, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut tumis 9 siung bawang merah iris. Tumis sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini udah mulai ya kuning kecoklatan, biar nanti kalau tidak menggunakan bawang merah goreng tuh sudah enak masakannya ya. Setelah warnanya berubah kuning kecoklatan seperti ini, seperti bawang merah goreng ya, yang sudah mateng, baru dimasukkan bumbu halusnya, cabai, bawang putih, bawang merah, kemiri, dan terasi. Tambahkan 5 lembar daun salam, lengkuas, dan masukkan 1 papan pete yang sudah dikupas. Kita masak sampai wangi. Ini saya tambahkan cabai hijau ya, 3 buah cabai hijau diiris tipis-tipis. Kalau nggak ada nggak usah pakai, nggak apa-apa. Nah, ini sudah mulai mengering seperti ini dan sudah wangi dan berminyak. Kita masukkan secara bertahap 1500 ml santan. Ini 500 ml dulu ya di awal. Ini dari 1 butir kelapa parut. Yang saya gunakan juga air kelapanya ya. Saya pakai untuk memeras kelapa supaya rasa masakannya lebih sedap. Ini saya tambahkan juga 3 ibu jari gula merah. Kita didihkan, kita larutkan gulanya. Lalu kita masukkan ayam. Dan saya tambahkan 1 kg kentang yang sudah dipotong-potong. Lalu kita masukkan lagi di tengah-tengah ya, 500 ml santan lagi. Kita didihkan lagi. Nah, ini sudah mendidih. Jangan lupa kita urai-urai seperti ini ya airnya, biar santannya tidak ambiar. Lalu saya beri penyedap 3 sendok teh garam dan setengah sendok teh micin atau MSG. Yang tidak suka micin tidak usah pakai ya. Nah, lalu kita didihkan lagi, kita tanakkan. Tes rasa. Jika dirasa sudah mantap, udah enak banget seperti ini, terakhir baru kita tuang kembali santan terakhir sisanya ya, dan kita didihkan lagi sampai mendidih, sampai wangi.
Nah, ini kita urai-urai atau kita aduk seperti ini ya. Warnanya makin lama akan makin merah. Terakhir taburi dengan bawang merah goreng dan ayam bumbu jangan lomboknya sudah siap disajikan. Ini beneran enak banget. Bumbunya sederhana, warisan dari nenek. Masak cepat, bumbunya simple banget, cuma bawang putih aja, simple banget. Bahannya 5 potong paha ayam. Ini kita gores-gores seperti ini ya, supaya cepat mateng, biar nggak pakai lama. Dan juga agar bumbunya lebih cepat meresap ke dalam. Setelah itu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Masukkan 3 siung bawang putih yang sudah digeprek. Plus kita beri perasan 1 buah jeruk nipis atau jeruk lemon, mana aja yang ada boleh. Setelah itu diaduk rata, dicampur seperti ini. Kalau mau lebih meresap, ini setelah seperti ini didiamkan selama 30 menit ya. Tapi ini karena buru-buru, kita akan langsung masak. Air jeruk nipis atau jeruk lemonnya akan mempercepat peresapan bumbu dan rasanya ya. Jadi bisa langsung, mari kita masukkan ke atas wajan. Jangan lupa masukkan bawang putihnya. Dan airnya saya sertakannya sedikit air itu ya. Lalu tutup dan masak dengan api kecil atau sedang terlebih dahulu. Lalu dibalik. Panas, ternyata belum sakti. Kiraan kok tiap hari pegang api jadi jinak ya. Kita balik ya. Kita balik. Nah, itu sudah mulai kaldunya keluar ya. Tutup lagi, masak dengan api sedang cenderung kecil agar kaldunya keluar. Nah, ini lama-lama air kaldunya akan habis dengan sendirinya. Kita balik. Kita tutup lagi. Agar kedua sisinya keluar keringnya seperti itu ya, garing. Nah, ini sudah garing ya, bolak-balik, jangan gosong. Setelah itu tambahkan dengan 300 ml air, tutup lagi, masak lagi sampai airnya hampir habis. Dibolak-balik, ditutup agar matangnya merata dan warna kekuningan yang ada di pinggir atau di kulit ayamnya akan membuat rasanya akan lebih enak ya, asal tidak sampai gosong. Nah, ini sudah mulai hampir habis airnya. Baru kita tambahkan 5 sendok makan kecap manis dan setengah sendok teh lada bubuk. Sekarang kita tinggal bolak-balik, kita ratakan agar kecap ladanya meresap dan merata serta airnya habis. Nah, ini kecapnya sudah hampir berubah menjadi karamel ya. Mulai lengket. Ini udah enak banget. Warnanya makin cantik. Kita masak sebentar lagi. Apinya kecil saja agar tidak gosong. Sudah deh, setelah kita bolak-balik, nah udah cantik banget ini warnanya dan kecapnya juga udah meresap, baru diangkat.
Hasilnya seperti ini masak tanpa minyak dan rasanya tuh enak. Asem nggak? Enggak asem. Ini sedap banget. Jadi lemonnya itu akan membuat tidak enek. Sudah gini aja, langsung aja disajikan. Ini cocok banget buat anak-anak ya, untuk bekal ataupun untuk sarapan. Hemat dan seger, tetap nikmat, makannya seru banget. Jadi ini membuat yang pedas gurih berkuah. Kok gurih? Seger berkuah. Ini adalah soto Lamongan ala Mbok Midut. Langsung aja yuk, mari kita masak markisak. Pertama kita bikin koya dulu ya, 100 gram kerupuk udang kita goreng. Goreng sampai matang. Setelah matang kita angkat. Lalu kita goreng 50 gram bawang putih. Setengah matang bawang putihnya kita tambahkan 3 sendok makan udang rebon. Lalu bersama-sama kita goreng sampai benar-benar matang ya dan kering. Patokannya di bawang putihnya. Nah, ini sudah matang merata ya, bawang putihnya warnanya kuning kecoklatan, begitupun udang rebonnya. Lanjut langsung dihaluskan udang rebon, bawang putih dan kerupuk udang. Setelah dihaluskan jadinya seperti ini. Kita sisihkan dulu ya. Didihkan air. Kita masukkan kurang lebih 800 gram ayam atau ini dada utuh ya, 2 belah dada plus ceker. Atau sama dengan setengah ekor ayam. Kita rebus sampai mendidih sebentar. Setelah mendidih langsung matikan kompornya. Ini kita angkat dan kita cuci bersih ya. Ini fungsinya untuk membersihkan ikan ayamnya. Kita buang airnya ya. Nah, ini sudah dicuci bersih. Lanjut kita goreng 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah. Setelah hampir matang, masukkan 5 butir kemiri. Lalu 3 buah kapulaga. Kalau ada bisa ditambahkan dengan 3 buah bunga lawang ya, ini enggak ada. Tambahkan 1 sendok makan ketumbar dan 2 sendok teh lada. Serta 1 sendok teh jinten. Kita osreng sama-sama ya sampai wangi, matang merata, jangan sampai gosong. Nah, ini kelihatannya aromanya udah wangi banget, matang merata dan tidak gosong. Langsung dihaluskan. Masukkan ke penghalusnya. Tambahkan 1 jari kunyit dan 2 ibu jari jahe, lalu dihaluskan sampai halus. Didihkan 3 liter air. Tambahkan daun bawang, seledri, lengkuas yang sudah digeprek, daun jeruk, daun serai, dan daun salam. Tutup dan biarkan mendidih. Setelah mendidih, baru kita masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih tadi ya. Kita tutup, kita rebus lagi selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini saya tambahkan air lagi ya, biar airnya tidak berkurang, total 3 liter. Nah, setelah mendidih yang kedua kali, baru deh kita masukkan bumbu halusnya.
Jadi memang kunyit jahenya tidak ditumis ya, supaya rasanya lebih kuat. Ciri khas soto Lamongan atau Jawa Timuran tuh lebih strong aroma rempahnya. Kita didihkan lagi. Setelah mendidih, kecilkan apinya. Tambahkan 3 sendok teh garam dan 1 sendok teh micin atau MSG biar rasanya seperti rasa pedagang. Kita aduk. Tes rasa. Udah enak banget. Tambahkan 3 sendok makan koya. Aduk sebentar. Kita angkat ya ayamnya. Biar lebih nendang, kuah sotonya kita tambah dengan taburan daun bawang seledri dan bawang goreng. Nanti pada saat mau disajikan jangan lupa dibiarkan mendidih ya, atau diangetin dulu sampai mendidih baru disajikan. Ini kita sisihkan dulu. Nah, ini kita goreng setengah matang ya, supaya lebih kenyal dan juga kalau untuk jualan tuh tidak mudah basi. Ayamnya kita goreng setengah matang sebentar. Nah, seperti ini ya, dibolak-balik sebentar, itu warnanya akan menjadi lebih tua dan dagingnya akan lebih kenyal. Kalau mau rasanya pas banget rasa pedagang, pakai ayam jantan ya, mantap. Lanjut, ini pelengkapnya. Bihun kita rebus sampai matang kurang lebih 2-3 menit atau sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan ya. Nah, ini sudah 3 menit, kita angkat. Lanjut kita buat sambelnya. 19 rawit merah dengan 1 siung bawang putih dan 200 ml air. Haluskan dan beri sedikit garam. Nah, ini dia pelengkapnya ya, ada kol atau kubis, kemudian jeruk nipis dan bawang goreng. Sambil kita didihkan kuahnya, kita siapkan di mangkok mie dan kubis, lalu ayam yang sudah dipotong atau disuir, kemudian taburan daun bawang seledri, jangan lupa koyanya, itu ciri khasnya ya, bawang goreng, dan langsung siram dengan kuah yang mendidih panas. Ini bisa untuk 8 porsi ya, resep hari ini ya. Jangan lupa beri perasan jeruk nipis pada saat disantap. Mantap. Ayam goreng minimalis bumbunya, cara masaknya gampang, dan gorengnya juga dengan sedikit minyak. Langsung aja, mari kita masak. 2 ekor ayam saya tambahkan dengan garam ya, ini garamnya untuk mencuci. Jadi kurang lebih 2 sendok makan garam, kita remet-remet, kita ratakan ya. Setelah ini akan kita cuci bersih. Kalau ada air lemon bisa ditambah air lemon. Nah, ini sudah dicuci bersih. Sekarang kita iris-iris bawang putih ya. Ini 6 siung bawang putih saya iris-iris. Kemudian sudah saya iris setengah buah bawang bombay. Saya tambahkan 2 ibu jari jahe diiris-iris juga seperti ini. Biar sedap, saya tumis dahulu ya bawang bombay, bawang putih dan jahenya dengan sedikit minyak. Tumis sampai wangi, sampai layu dan aromanya tuh jadi sedap gitu ya. Nah, ini sudah wangi,
kita masukkan ayam yang sudah kita cuci bersih. Ayamnya sudah masuk semua ke dalam wajan, kita goreng atau kita tumis ya, kita aduk-aduk. Tambahkan 2 sendok teh garam dan 1 sendok teh lada bubuk. Kalau penyuka garam atau penyuka asin, garamnya bisa ditambahkan lagi 1 sendok teh ya. Jadi untuk 1 ekor ayam atau 1 kilogram itu biasanya saya menggunakan 1 sampai 1,5 sendok teh garam untuk masak ayam, dengan catatan nanti ini tidak ada kuahnya ya. Setelah kita aduk-aduk, kita akan tutup. Nah, ini kita aduk dulu ya, kita ratakan garamnya. Baru kita akan tutup setelah merata ya. Ini dibolak-balik dulu. Nah, kita balik semua ya, biar nanti rasanya rata, matangnya pun juga merata. Baru kita tutup. Kita masak dengan api sedang, cenderung kecil, agar dia mengeluarkan kaldu. Nah, ini kira-kira sekitar 10 menit ya, 10 sampai 15 menit. Kaldunya keluar, apalagi ini saya menggunakan ayam negeri atau ayam broiler ya. Kita aduk lagi ya, kita kita bolak-balik untuk pemerataan rasa karena kita tidak menggunakan air sama sekali. Kita tutup lagi dan kita masak sampai airnya habis. Beberapa kali boleh dibalik ya, tapi jangan hancur. Nah, setelah airnya habis, dia akan seperti ini penampakannya, dan kita lihat ya, bawahnya itu berminyak. Ini nanti akan menghasilkan ayam yang sedap sekali. Udah gitu aja, langsung digoreng dengan sedikit minyak, atau boleh banget kalau mau dipanggang ya. Ini tuh sudah mateng karena kita masaknya lama, dan rasanya tuh sudah meresap sampai ke dalam karena kita masak sampai air kaldunya keluar dan habis. Nah, ini kita bolak-balik saja sebentar. Nah, setelah warnanya berubah kuning kecoklatan seperti ini, atau disesuaikan dengan selera masing-masing, baru kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini. Warnanya cantik, menggoda, ada ringnya karena minyaknya sedikit. Ini rasanya enak banget karena kaldunya itu maksimal ya, meresap. Kita lihat dalamnya ya. Tuh. Mantap banget. Lanjut. Olahan ayam nomor 6. Kita iris-iris atau potong-potong tipis 1 kg ayam tanpa tulang atau ayam file. Ini saya menggunakan ayam dada ya. Di tempat saya 1 kg hari ini tuh 45.000. Itu 45.000 membeli di pedagang ini ya, pedagang sayur atau pedagang eceran biasa.
bukan di grosir. Tinggalkan dulu ayamnya. Kita iris-iris 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah serta 1 ibu jari, nanti kita geprek ya. Ini untuk membuat bumbu ayamnya. Setelah diiris langsung aja kita masukkan ke dalam sedikit minyak panas, kurang lebih 3 sendok minyak panas. Kita goreng sampai bawangnya berubah warna ya dan wangi seperti ini. Baru deh kita boleh tambahkan cabai. Ini saya tambahkan 5 buah cabai rawit karena semua anak-anak sudah bisa makan cabai ya. Kemudian masukkan ayam yang sudah dipotong-potong. Tambahkan 2 sendok teh kecap asin dan 3 sendok makan saus tiram ya di awal, karena ini kan ayamnya tidak dimarinasi ya. Jadi kita aduk-aduk agar bumbunya merata dan ayamnya mateng. Ayam ini akan saya masak tanpa menggunakan tambahan air ya. Jadi dia akan mengeluarkan kaldu dengan sendirinya. Kaldu ayam. Kita bolak-balik, biarkan, lalu dibolak-balik biar matangnya sampai ke dalam. Konon kalau masak ayam matangnya harus sempurna ya, agar lebih sehat. Nah ini warnanya sudah mulai agak-agak ada yang kecoklatan ya, dan aromanya makin wangi dan sudah berair ya. Ini saya tambahkan 5 buah cabai hijau dan 3 siung bawang merah serta 1 sendok teh lada bubuk. Bawang merah menggantikan bawang bombay. Kalau ada bawang bombay bisa diganti dengan 1 buah bawang bombay ya. Nah tadi saya baru masukkan 2 sendok makan saus tiram. Ini saya tambahkan ya di ujung 1 sendok makan lagi, jadi total 3 sendok makan saus tiram. Lalu saya masukkan 5 sendok makan kecap manis secara bertahap. Ini di awal kurang lebih 2 sendok makan dulu ya. Lalu ada 1/4 sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Garamnya tidak putih karena saya menggunakan garam Himalaya ya. Kita aduk-aduk. Nah, terlihat ya sudah mulai mengeluarkan kaldu ayam. Jadi berair, ini adalah air dari kaldu ayam. Berarti ini sudah mulai mateng sampai ke dalam ya. Tinggal rasanya aja dibikin mantap. Tes rasa. Rasa sudah oke. Ayam sudah mateng. Kita aduk biar lebih medok rasanya. Tadi lupa ya, jahenya belum masuk, kita masukkan 1 ibu jari jahe. Jahe gunanya untuk menghilangkan aroma yang amis ya, biar rasanya lebih mantap seperti masakan resto. Kita aduk, aduk. Ini saya akan masak sampai kuahnya berkurang atau kaldu ayamnya berkurang. Udah gitu aja, langsung deh kita masukkan atau kita letakkan di dalam wadah penyajian. Kalau mau dimasukkan ke dalam kotak atau box penyimpanan makanan, suhunya harus turun dulu ya biar tidak basi mendadak. Lanjut kita ke olahan ayam nomor 7 yaitu opor merah. Ini enak banget, biasanya digunakan untuk teman makan ketupat. 1 ekor ayam. Saya beri 1 sendok makan garam untuk membaluri ya, ini agar lebih sehat, lebih bersih. Setelah kita baluri, kita remas-remas, nanti kita cuci bersih. Bumbunya adalah kita haluskan dahulu bumbu halusnya, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, 100 gram cabai merah, 7 butir kemiri, 2 sendok makan ketumbar, dan 2 sendok teh lada. Tambahkan air dan kita haluskan, kita sisihkan dulu ya. Kita goreng dulu ayam yang sudah kita cuci bersih ya, setelah kita baluri dengan garam tadi.
Kita goreng dengan sedikit minyak. Ini fungsinya agar ayamnya lebih kenyal, karena saya menggunakan ayam boiler atau ayam negeri. Selain lebih kenyal, nanti rasanya lebih gurih ya, tidak enek. Kita goreng sampai mengeluarkan kaldu, lalu kaldunya mengering dan seperti ini ya, jadi berminyak. Setelah berminyak seperti ini, kita bolak-balik ya sampai agak sedikit kering atau setengah matang ya. Baru kita angkat. Nah, ini sudah mulai kering, kita angkat, kita sisihkan. Langsung kita masukkan 5 siung bawang merah ke dalam minyak ayamnya ya. Bawang merah yang diiris, ditumis sampai bawang merahnya wangi, warnanya berubah kecoklatan. Nah, ini sudah mulai wangi bawang merahnya dan kuning kecoklatan, baru kita masukkan bumbu halusnya. Tambahkan 2 sendok makan udang rebon agar lebih sedap, lalu ditumis sampai airnya habis. Tambahkan 3 ibu jari lengkuas yang sudah digeprek, 2 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam disobek ya, dan 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek. Lalu bersama-sama ditumis lagi sampai berminyak atau sampai airnya habis. Nah, ini sudah mulai habis airnya dan mulai berminyak. Baru secara bertahap masukkan 1000 ml santan atau 1 liter santan dari setengah butir kelapa. Nah, ini kita didihkan ya setelah sebagian santannya masuk. Tambahkan 1 sendok teh garam. Ini diaduk terus ya. Lalu dimasukkan ayam yang sudah digoreng tadi. Kita didihkan. Kita masukkan lagi santannya. Nah, warnanya cantik banget ya. Tambahkan 1 sendok teh garam lagi, 1 sendok teh kaldu bubuk, saya pakai kaldu jamur, dan 1 ibu jari gula merah. Lalu dimasak sampai gulanya larut dan bumbunya merata. Nah, ini kita didihkan ya sambil kita aduk agar santannya tidak pecah. Aromanya sangat sedap karena menggunakan santan segar. Nah, ini udah mulai mendidih lagi ya. Aromanya udah wangi banget. Kita tes rasa. Enak banget. Nah, agar lebih mantap saya masukkan 2 sendok makan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan sampai berminyak. Ini bumbu yang biasa digunakan untuk bumbu rendang ya. Ini akan membuat opornya tuh manis, gurih, nagih banget. Nah, sudah deh, setelah kelapa sangrainya masuk, matikan kompor.
Taburi dengan 2 sendok makan bawang merah goreng biar rasanya sempurna. Nah, sudah deh. Opor ayam merahnya siap disajikan. Teman-teman, demikian kumpulan 7 video ide olahan ayam untuk sehari-hari. Semoga membantu atau semoga menginspirasi. Selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara, endes surendes maknyus.